tanggal 30 Mei 2021. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji saya naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Jumpa lagi dengan saya HR Muhammad Kece yang semakin kece. Teriring doa, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disembuhkan dari sakit penyakit, dari sakit corona, dari segala hal penyakit. Juga diberkati hidupnya dalam pekerjaan, pelayanan, usahanya diberkati Tuhan. Salam sadar. Terima kasih kepada para pendukung yang sudah mengulurkan tangannya untuk membantu pelayanan ini, untuk terus eksis menyampaikan kebenaran. Dalam video ini saya Haji Muhammad Kece menyampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama, maka masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, mematuhi norma-norma hukum, dan memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditinggikan di atas segala aspek kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi kalau saya sedang di luar negeri, punya hak untuk kembali ke tanah air, karena Indonesia adalah tanah airku, tanah kelahiranku. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28 huruf I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu takut murtad untuk menentukan pilihan. Seperti halnya saya tidak takut murtad karena menentukan pilihan yang saya yakini. Ini dijamin oleh undang-undang. Pemerintah harus hadir manakala ada salah satu agama mengganggu agama lain sedang melakukan ibadah. Seperti halnya contoh yang terjadi di Cikarang KSB dan di Jonggol. Orang sedang beribadah dibubarkan. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa adil, mendamaikan mereka. Apa alasannya? Kenapa orang sedang berdoa mengikuti keyakinan ibadahnya kok diganggu-ganggu? Dan anehnya yang mengganggu enak saja merasa benar. Negara ini, negara Indonesia milik Pancasila. Nanti ke depan kita akan mendirikan negara agama Pancasila. Agama yang berkeadilan, agama yang bebas dari gangguan pihak lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebangsa dan setanah air Indonesia, mari kita bersatu mempertahankan bangsa Indonesia. Karena bangsa lain tidak mungkin mati-matian membela negara Indonesia. Yang aneh, bangsa Indonesia mati-matian membela Arab. Itu yang saya aneh, nggak habis pikir. Membela mati-matian bahasa Arab. Membela mati-matian agama Arab. Sehingga saya sebagai umat yang beragama, sejak kecil saya beragama Islam, menentukan pilihan menjadi pengikut Yesus. Hidup saya bagaikan hidup di luar negeri, di luar negara orang lain. Tapi saya yakin, karena tertulis di dalam kitab suci, kami mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Benar, saya harus sembunyi-sembunyi bagaikan domba, anak domba ada di tengah-tengah serigala. Kanan kiri yang akan menerkam, menggonggong kepada kita. Tapi saya sadar karena itulah firman Tuhan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita harus saling bahu-membahu membangun bangsa dan negara, membangun Indonesia, mempertahankan kemerdekaan dari jajahan, baik itu agama, ekonomi, politik. Kita harus pertahankan. Kita harus paham politik. Kalau kita tidak paham politik, maka kita akan terjebak dengan permainan politik. Salah satu contoh politik agama dari Arab yang ingin menguasai dengan menawarkan Raja Arab kepada rakyat Indonesia. Siapa itu Raja Arab? Muhammad bin Abdullah itu adalah Raja kota Madinah. Dibanggakan oleh orang Arab, wajar karena itu pimpinannya. Tapi bagi bangsa Indonesia membanggakan
Muhammad bin Abdullah itu sangat keliru. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah. Dan tidak ada ayatnya juga akan memberikan syafaatul uzma di akhirat. Tidak ada ayatnya memberikan keselamatan kepada umatnya. Ini yang penting saya sampaikan kepada dunia. Agar dunia tahu supaya tidak terjebak dengan pengajaran politik dari luar negeri. Agama Islam adalah benar-benar politik yang mempengaruhi bangsa Indonesia sehingga yang mabuk dengan agama lupa diri, lupa daratan. Rela bermusuhan dengan keluarga sendiri, dengan saudara sendiri, sesama Indonesia bermusuhan. Itulah politik. Begitu kejam, melupakan negeri sendiri. Pemerintah sendiri dianggap togut, disalah-salahkan, diprovokasi, sampai-sampai ada yang namanya Ustadz Basalma melarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ini kan kurang ajar, bagi saya itu kurang ajar orang semacam itu. Jangan dibiarkan, dia memang sudah lama di Indonesia tapi dia keturunan Yaman. Patut bangsa Indonesia tersinggung dengan provokasi orang semacam itu. Jangan mentang-mentang orang Indonesia sudah banyak mayoritas beragama Islam. Jangan diperalat politik, saudara. Zaman era globalisasi semacam ini, zaman keterbukaan, sudah tidak bisa lagi dibohong-bohongi, saudara. Dulu saya cinta betul kepada Muhammad, sehingga saya mempunyai nama Muhammad dari Arab. Karena saya dulu ngefans banget dengan Muhammad. Sebelum saya tahu aslinya bahwa Muhammad hanya seorang pemimpin perang Badar, perang Uhud. Muhammad hanya sebagai raja di kota Madinah, yang dia sama juga seperti kita, manusia biasa, berdosa, punya istri, punya anak, manusia biasa. Makanya dia tidak bisa menyelamatkan. Menurut hemat saya, daripada membanggakan Muhammad bin Abdullah yang tidak jelas di Al-Quran, yang tidak tertulis, lebih baik kita banggakan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Itulah pemimpin kita yang harus dijunjung tinggi, diagungkan. Karena Bapak Presiden Jokowi membangun bangsa, membangun negara. Sekarang banyak hambatan karena berpuluh-puluh tahun Indonesia dicekoki dengan pengajaran Arab, dengan baca huruf Arab. Sampai-sampai membaca huruf Arab saja dipertandingankan, dimusabakohkan, dapat hadiah, dapat mobil, dapat uang, dapat naik haji, dibiayain oleh pemerintah. Yang bisa musabakoh tilawatil Quran, yang menang dalam musabakoh. Coba kita bangsa Indonesia punya gagasan, siapa yang bisa kreatif membacakan Pancasila, diberi hadiah. Ya, tidak mobil juga sepeda juga cukup. Cukup bangga pejabat memberikan sepeda kepada rakyatnya. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada dunia. Saya 36 tahun di dalam Islam, tidak menemukan Islam akan masuk surga. Tidak menemukan Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Justru yang saya temukan di Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19, di situ dikatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Ngeri saya kalau terjebak dengan pengajaran jin, saudara. Dan ini harus disampaikan kepada publik.
Kenapa? Supaya jangan banyak orang terjebak masuk neraka. Karena Al-Quran berkata, surat 107 Al-Maun ayat 4 berbunyi begini. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Orang sholat lalai bukan akan masuk surga, tapi masuk neraka, celaka. Dan yang anehnya, saya selama 36 tahun di Islam tidak menemukan ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Orang sholat 5 waktu akan masuk surga, tidak ada ayatnya. Dan saya juga tidak menemukan ayat di Al-Quran orang yang sudah masuk neraka akan diangkat masuk surga walaupun sudah gosong. Saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adanya di hadis. Asal ngaku Islam walaupun sudah gosong akan diangkat ke surga. Cuma pertanyaannya siapa yang mengangkat ke surganya? Karena itu hanya hadis. Hadis itu adalah perkataan orang Arab, karangan orang Arab. Jadi tidak ada ayatnya di Al-Quran orang sudah masuk neraka akan kembali ke surga. Tidak ada. Jadi ini yang harus dipikirkan saudara. Jangan sampai kita merasa terlena, enjoy di dunia. Bagaimana mereka bisa ke neraka? Karena yang mereka pedomani adalah kitab kuning. Kitab kuning ini. Ini kitab Safinatul Najah. Kasih patu saja Safinatul Najah. Karangan siapa? Yang saya tampilkan ini adalah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini karangan manusia, bukan wahyu Allah. Saya bukan menghina, tapi saya menyampaikan kepada publik agar publik tahu, jangan terkecoh. Karena Al-Quran berkata, surat 43 Al-Juhruf ayat 36, wa man ya'shu an dzikri rahman qayyid lahu syaiton wa huwa qarin. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, maka setan-setan itulah yang akan menemaninya. Kalau berpaling dari Al-Quran kepada kitab ini, nah itu ingat, yang menemaninya siapa? Karena ini bukan wahyu Allah, ini karangan manusia, karangan ahli agama, karangan ahli politik. Ya, rahasia harus dibongkar. Ya, kita bebas menyampaikan pendapat. Saya tidak menghujat, tapi saya menyampaikan kebenaran. Saya menyampaikan kebenaran untuk bangsa Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang tidak suka di negeri Pancasila, silahkan tentukan pilihan. Ya, jangan sampai Indonesia diobok-obok, jangan sampai Indonesia diprovokasi supaya melawan pemerintah. Pemerintah negara Indonesia adalah wakil Tuhan. Pemerintah negara Indonesia, Bapak Jokowi adalah wakil Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang yang menghina Bapak Presiden kita, atau jangan sampai ada orang yang menjelekkan Bapak Presiden kita. Karena negara kita negara Pancasila, bukan negara agama. Kalau saudara ingin hidup di negara agama, itu silakan saja di mana? Silakan saja di negara Arab. Itu Anda akan hidup di negara agama di sana. Kalau di negara Indonesia, kita harus rukun dengan berbagai macam suku bangsa dan agama. Karena kita tahu negara Indonesia negara yang majemuk, negara yang rukun, negara yang damai. Tanpa agama pun Indonesia damai.
Sekarang berpikir, apa keuntungan negara kita dari agama, saudara? Apa keuntungan negara kita dari agama? Sedangkan sudah saya jelaskan tadi, Muhammad tidak bisa menyelamatkan di akhirat. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan di akhirat. Ya. Yang ada bisa menyelamatkan di akhirat nanti, sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45. Di sini dikatakan, idqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubasyshiruki bikalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Apa artinya? Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ada 3 poin yang penting dalam kitab ini. Yang pertama, Isa Al-Masih firman Tuhan, berasal dari Tuhan, terkemuka dunia. Yang kedua, terkemuka dunia dan akhirat. Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak ada nabi dari awal terkemuka dunia akhirat. Mungkin terkemuka di dunia banyak, seperti Musa, Ibrahim, Daud. Itu terkemuka di dunia, tapi tidak di akhirat. Di akhirat terkemuka Isa Al-Masih. Yang ketiga, dan Isa Al-Masih adalah orang yang dekat dengan Allah. Tadi surat 72 Al-Jin ayat 19, Nabi yang dekat dengan jin adalah Muhammad. Sekarang ayat surat 3 Al-Imran ayat 45 menyatakan bahwa Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Pilihan ada pada saudara. Segera Corona berjalan, kalau saudara belum mengenal Isa Al-Masih, belum mengenal Yesus, ngeri saudara mendatangi neraka. Tapi kalau yang sudah menjadi pengikut Yesus, sudah menerima baptisan, menurut ayat ini dijamin masuk surga. Mana ayatnya? Kita baca surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Idh qalatil Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jailul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum. Al-ayah, artinya ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepada akulah kembalimu. Ini ayat ini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Isa itu dimatikan, diangkat, dibersihkan dari orang yang kafir. Berarti selain pengikut Isa adalah orang yang kafir. Kemudian Isa dibersihkan dari orang kafir dan orang yang mengikutinya di atas orang kafir hingga hari kiamat. Yang ketiga, hanya Isa dan pengikutnya akan kembali kepada Allah. Selain itu tidak ada ayatnya Muhammad kembali kepada Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dan pengikutnya kembali kepada Allah. Selamat berpikir. Saudara pilih mana? Tetap ikut Muhammad menuju ke neraka atau kembali kepada Isa Al-Masih dalam keselamatan? Pilihan ada pada saudara. Saya hanya menyampaikan ayat Al-Quran. Saya tidak menafsir, saya tidak menjelaskan, saya hanya membacakan.
sedikit menyimpulkan. Berarti yang lebih dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih, yang dekat dengan para jin namanya Muhammad. Ini fakta, saudara. Ya, makanya saya mengingatkan kepada dunia Indonesia, dunia publik dimanapun Anda berada, saya ingatkan, kesempatan tidak ada dua kali. Selagi kita ada umur panjang, segera pilih yang akan menyelamatkan. Sudah jelas backgroundnya, saudara? Muhammad, wallahu alam, Isa Al-Masih punya kepastian. Baik teman-teman, agar tidak terlalu panjang,